kampanye negatif, dijelek-jelekan. Prabowo dijelek-jelekan oleh pendukung Jokowi, Jokowi dijelek-jelekan oleh pendukung Prabowo. Mau dijelek-jelekan bagaimanapun, cuma salah satu di antara dua yang akan jadi itu. Mau gimana lagi? Kenapa tidak diangkat kebaikannya saja biar nanti muncul kepercayaan umat? Kalau sudah muncul kepercayaan, muncul simpati, nanti paling tidak berdoa buat presiden mendatang. Tapi kalau dijelek-jelekan, muncul rasa kecewa, rasa kesal. Buat yang memang kalah, nantinya ke depannya apa yang akan terjadi? Kenapa sih tidak menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah kan Maha Kuasa. Kalau sekiranya salah satu calon kita tidak senang sama dia, ternyata dia jadi, kemudian akhirnya menjadi rasa benci muncul, kenapa tidak kita serahkan kepada Allah? Sejelek-jeleknya manusia, kalau Allah berubah menjadi baik, siapa yang dapat menghalangi? Sebaik-baik manusia, kalau tidak Allah berikan kepadanya bimbingan, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak kita serahkan kepada Allah menghadapi semuanya ini? Makanya berapa hari lagi nih? Kurang dari 40 hari lagi ya. Mari kita sama-sama menjelang Pilpres ini, kita tingkatkan, memanfaatkan malam dengan mengingat Isra Mi'raj ini. Kita tingkatkan komunikasi kita dengan Allah setiap malam, agar Allah berikan bimbingan kepada siapapun yang akan Allah angkat menjadi presiden ini. Kenapa tidak dengan bahasa-bahasa yang bagus gitu, yang menyejukkan, mengangkat keistimewaan masing-masing, apa kiprah kedua capres ini dalam membangun masyarakat di masa-masa lalu. Kalau kita ingat Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam linnas imama, itu disebutkan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Ingat ketika Allah menguji Ibrahim, dan ujian demi ujian beliau lalui dengan baik, dengan sempurna. Nah, setelahnya terbukti dia teruji mampu menghadapi berbagai macam ujian, Allah tegaskan, inni ja'iluk linnasi imama. Aku menjadikan kamu untuk manusia sebagai imam, bukan untuk sementara, tapi ja'iluka. Kalimat ja'iluka kata sifat, artinya selamanya Ibrahim itu sebagai imam sampai hari kiamat terjadi, walaupun secara fisik sudah tidak ada. Jadi kalau begitu, maka para pemimpin sekarang hendaklah belajar kepada Ibrahim, karena beliau adalah imam untuk manusia. Kalau capres sekarang, nanti akan jadi imam se-Indonesia kan gitu. Tapi kalau Ibrahim, imam seluruh manusia. Hendaklah belajar kepada Ibrahim. Bagaimana Ibrahim memimpin umat? Tadi saya bacakan ayat di rakaat pertama, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini, kita kan sudah di negeri ini, jadikan negeri ini aman. Aman dari apa? Aman dari bahaya-bahaya yang mengancam akidah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari bahaya penyembahan berhala. Bukan berhala yang berbentuk fisik saja, yang lebih banyak justru berhala yang non fisik. Mempertuhan harta, mempertuhan kedudukan, banyak sekali. Satu perusahaan punya karyawan, karyawannya berkata, ya kalau saya nggak kerja di sini, dari mana bisa saya makan? Berarti sudah memberhalakan perusahaan. Perusahaan adalah Tuhan dia. Ya kalau saya nggak tunduk sama dia, dari mana saya dapat makan? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa tidak tunduk kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan perusahaan, yang menciptakan alam raya? Kok jadi berbalik seperti itu? Itu yang dikhawatirkan Ibrahim dulu. Makanya beliau menyatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Selamatkan aku dan keturunanku dari bahaya penyembahan berhala. Lanjutannya bagaimana? Panjanglah kajiannya. Kita lanjutkan lagi ayat yang tadi.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, baru naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kenapa tidak Masjid At-Taqwa di Birkalong gitu? Ya belum ada. Memang waktu itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sudah disebut masjid? Belum juga. Kata Syekh Abdul Hamid Kishik, seorang ulama besar di Mesir, dia menyatakan justru sejak Isra dan Mi'raj resmi namanya Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Dulu sebutannya hanya Baitullah dan Baitul Maqdis. Nah, sejak Isra disebutlah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Jadi rahasianya apa kira-kira, atau manfaatnya atau hikmatnya apa? Kok sebutan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa diabadikan dalam Al-Quran? Masjid-masjid yang lain tidak disebut. Sungguh banyak mana yang patut kita ambil. Al-Masjidil Haram sampai saat ini adalah sebagai tempat pusat pertemuan umat Islam membina ruhiyah mereka masing-masing di Masjidil Haram. Dan Al-Masjidil Aqsa yang kita saksikan saat ini adalah membina umat Islam secara semangat jihad. Jadi secara fisik pergerakan di Masjidil Aqsa tempat pembinaan, di Masjidil Haram adalah pembinaan ruhiyah, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan memang. Salah seorang ahli analisa mengatakan Palestina atau Al-Masjidil Aqsa ini dapat kita katakan untuk saat ini sebagai laboratorium pembinaan para mujahidin. Jadi di Masjidil Haram adalah berdoa, di Masjidil Haram adalah komunikasi sama muslimin seluruh dunia, dan di Masjidil Aqsa adalah pembinaan para mujahid. Karena Islam tersebar dengan komunikasi langsung dengan Allah dan juga pembinaan diri. Dan di dalam surat Al-Isra ayat ke-4 disebutkan yang akan mampu memberantas program Yahudi, yang akan melawan Yahudi itu adalah siapa? Ibadah lana uli ba'sin syadid. Ahli ibadah yang memiliki kekuatan. Nah, untuk membuktikan banyaknya ahli ibadah, di Masjidil Haram tidak pernah ada henti-hentinya yang tawaf. Dan kalau orang berkata bahwa kemajuan satu kota atau satu negara dinilai dengan banyaknya pengunjung luar negeri, maka kita yakin Mekah Madinah kota yang paling maju di dunia. Karena tidak ada yang menandingi Mekah Madinah di pengunjung ini. Perlu diluruskan pemahaman masyarakat, umat Islam kenapa tertinggal, orang lain kenapa maju. Dalam segi apa tertinggalnya, dalam segi apa majunya, batasi. Kalau sekiranya memang kemajuan itu diukur dengan banyaknya pengunjung, kalau Bandung umpamanya yang tahun ini turis ini bertambah 1 juta, wah itu kebanggaan luar biasa buat dinas pariwisata itu. Untuk Mekah Madinah dibatasi, enggak ketampung. Terutama sekarang yang mau umrah bulan Juni ini belum pasti dapat visa. Yang haji dikurangi lagi, habis bertambah terus jumlah, maka persentasenya dikurangi. Ya tahun 80-an umpamanya jumlah Indonesia atau tahun yang 70 sekian, masyarakat Indonesia berjumlah 135 juta kata Romanya. Sekarang sudah 250, berarti 0,1% yang boleh haji kan bertambah terus tuh 0,1%-nya itu. Dulu dari 135 juta berarti 1 berbanding 1000-nya itu ya cuma 135 ribu. Sekarang kan sudah 10 ribu, makanya dikurangin nih. Sementara tempat segitu-gitu juga. Makanya perkembangan di Mekah untuk melayani jamaah juga terus semakin maju. Masjidil Haram ditingkatkan lagi, diperluas lagi, Masjid Nabawi diperluas lagi. Dan sudah disetujui oleh Raja bahwa Masjid Nabawi akan diperluas 2 kali lipat. Artinya menjadi 3 kali lipat yang ada sekarang di masa mendatang. Dan luar biasa teknologi yang sangat menakjubkan kita. Di kita masjid umpamanya hanya berapa puluh meter, berapa ratus meter, kadang-kadang pengeras suara
nggak jelas. Sementara Masjidil Haram dimanapun posisi kita, jelas suaranya. Itu ada teknologi umat Islam ini. Mungkin yang buat orang lain nggak boleh masuk Mekah kecuali Muslim. Kemudian kecanggihan dan kehebatan, kemegahan Masjid Nabawi, bagaimana kubah yang berjalan, bagaimana payung-payung yang bisa yang terbuka, tertutup, tidak terdengar suara. Itu semuanya adalah teknologi umat Islam yang tidak ada di negeri yang lain. Itu semuanya kemajuan umat Islam. Jangan mau kita dibilang-bilang tertinggal. Tapi kan yang mengatakan tertinggal itu seorang ulama juga, betul. Sahib Arsilan 100 tahun yang lalu, dia lahir pada tahun 1846. Dia menulis buku berjudul Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam tertinggal sementara yang lain maju? Itu 100 tahun yang lalu. Sekarang enggak begitu lagi. Dengan kemajuan teknologi, siapa yang menemukan teknologi terserah, tapi yang memanfaatkan teknologi, umat Islam jauh lebih depan. Ya, kalau yang lain yang buat nanti yang lain maju, enggak begitu. Dalam satu perusahaan di pabrik umpamanya, yang lebih hebat mengurus mesin itu bosnya atau karyawannya? Pemiliknya atau karyawannya? Karyawannya kan? Pemiliknya mungkin nggak tahu itu ngurus mesin. Tapi pemilik siapa dan siapa yang lebih mengambil keuntungan? Ya pemiliknya. Nah kalau umpamanya sekarang sekian banyak teknologi bikinan orang luar tapi dimanfaatkan oleh umat Islam, bukan umat Islam yang lebih maju? Mampu memanfaatkan hasil orang lain yang pembuatnya itu sendiri tidak mengikuti seperti umat Islam. Ya salah satu contoh umpamanya alat komunikasi. Ya, saya tadi membacakan kalimat-kalimat seorang ulama-ulama yang kita katakan menyimpang, seperti memandang bahwa ada selain Nabi Muhammad yang lebih tinggi. Bahkan imam-imam mereka di atas Nabi Muhammad, di atas para nabi. Ini di mana didapatkan? Ya dalam alat yang seperti ini. Dalam alat sekecil ini sudah puluhan ribu kitab saya tampung di sini. Yang boleh jadi yang membuat ini nggak tahu lah memanfaatkan alat ini seperti itu apa enggak. Pesawat umpamanya tidak tahu siapa yang membuat, tapi umat Islam menjadikan pesawat sebagai jalan menuju surga kan? Umroh, haji itu. Yang membuatnya tidak tahu memanfaatkannya seperti apa. Bukan umat Islam lebih maju? Iya, tapi kan itu lihat ekonominya bagaimana, kesejahteraan rakyatnya bagaimana. Silahkan kaji banding dengan di Mekah. 30 tahun yang lalu saya pertama kali ke Mekah. Kalau sarapan beli tamis harganya 1 real, tambah bumbunya 1 real, 2 real, itu bisa dipakai sarapan bertiga untuk ukuran Indonesia. Bahkan masih tersisa. Berapa harganya 2 real? Dulu 2 real berarti 1.200, sekarang 2 real 6 ribuan. Dan itu bisa masih tetap sekarang 2 real harganya. Sejak 30 tahun lalu sampai sekarang harganya masih 2 real. Sementara sarapan kita beli nasi 30 tahun yang lalu dengan sekarang berapa harganya? Jauh berbeda. Bensin di Indonesia 5.500, di sana 5.500 bisa dapat 4 liter di sana. Itu kan itu kesejahteraan yang sangat luar biasa, terjamin, stabil ekonomi di sana. Kenapa? Di antaranya adalah Mekah tidak menggunakan sistem riba. Itu salah satu dasarnya. Islam tidak menggunakan sistem riba. Jadi kemajuan umat Islam jelas patut kita syukuri. Tidak ikut-ikutanlah kepada berita. Kok beritanya tertinggal? Itulah usaha-usaha pihak luar untuk merusak pemikiran umat Islam, merusak akidah umat Islam, merusak akhlak umat Islam dengan penyebaran berita yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam berbagai segi. Makanya terbawa ini di kita menjelang Pilpres
menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dibuktikan saat ini. Kekotoran capres ini, kekotoran capres itu kan kata media kan semuanya juga. Yang mengungkap sekarang di media itu dia bukan pelaku, bukan yang menyaksikan itu. Cuma katanya aja dibuka terus. Yang pada siapa yang buat itu berita itu. Kalau sekiranya berita yang diungkap itu sesuai dengan realita, berarti kita termasuk ghibah. Karena kita bukan hakim, bukan jaksa. Kalau hakim, jaksa perlu membongkar, perlu menggali kesalahan seseorang untuk diselesaikan, untuk diatasi, untuk diadili. Tapi kalau menyebarkan berita buruk kepada masyarakat, khawatir itu termasuk ghibah kalau memang sesuai dengan kenyataan. Bila tidak sesuai dengan kenyataan, itu adalah fitnah, ittiham, tuduhan. Dua dosa itu. Dosa menuduh dan dosa menjelek-jelekan orang. Berat itu dosanya. Sangat mengkhawatirkan di masa mendatang. Kalau cara sekarang adalah menyebarkan keburukan, ini adalah alamat-alamat yang sangat memprihatinkan. Dia harus bagaimana sekarang kita? Tidak kecil hati, tidak putus asa. Selama kita masih bisa bangun di malam hari, ikut perjalanan Rasulullah menghadap kepada Allah di malam hari, yuk kita manfaatkan malam hari untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kuantitas tapi juga kualitas. Nah, masih panjang tentunya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tentunya tidak akan tuntas dibahas. Dan tentunya bapak-bapak ibu juga banyak kegiatan. Dan saya juga ada di sini biasa pagi-pagi siaran di Radio Mana. Karena sekarang saya juga mau melanjutkan perjalanan ke Jakarta, sehingga saya kemarin yang minta kepada teman yang sudah di siaran, saya bilang besok saya nggak hadir, bapaknya hadirnya ya. Memang saya kesini. Ya alhamdulillah Allah yang bertemu kita semuanya. Setelahnya sujud, rukuk menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan sesama kita. Semoga pertemuan ini mengantarkan kita untuk dapat bertemu di surga. Bertemu dengan Rasul, bertemu dengan para mujahidin, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para ahli ibadah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad. Sallallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami panjatkan puji dan syukur. Engkau pilih kami menjadi hamba yang beriman padamu. Rabbana ya Tuhan kami, Engkau atau kami sangat memelihara nikmat ini. Berikan kepada kami taufik hidayah-Mu ya Allah. Tetapkan dalam qalbi kami nikmat yakin, nikmat iman dengan istiqamah. Janganlah Engkau wafatkan kami kecuali membawa nikmat husnul khatimah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.